Otak Beliau itu merasa kaget dan terkejut ketika Profesor Renaldi Kasali itu menyinggung soal Triswaka dan Zinedine Zidane. Otak Beliau kali ini membahas terkait dengan ucapan Profesor Renaldi Kasali, PhD. Nah, beliau ini guru besar di Universitas Indonesia, salah satu universitas terkemuka di Indonesia. Otak Beliau itu merasa kaget dan terkejut ketika Profesor Renaldi Kasali itu menyinggung soal Triswaka dan Zinedine Zidane. Coba kita saksikan ya ucapan beliau. Jadi ucapan ini hanya sebagian saja yang Otak Beliau ambil karena yang berkaitan dengan Triswaka dan Zidane saja. Meskipun ada banyak kasus yang beliau ungkapkan di situ yang terjadi di berbagai belahan dunia. Coba kita simak pernyataan dan ucapan beliau itu. Nanti kita analisa kira-kira apa makna di balik ucapan dan pernyataan seorang Profesor Renaldi Kasali. Ini videonya. Cancel culture lagi-lagi ramai dibicarakan oleh masyarakat di Indonesia. Ini sudah terjadi di beberapa negara, khususnya Amerika Serikat, Korea, Jepang, dan negara-negara lainnya. Tapi sekarang mulai marak ke Indonesia. Di Korea tentu ada banyak sekali artis-artis Korea yang kemudian dihukum oleh netizen karena di Korea ini adalah mereka menjadi aset bagi negara untuk muncul ke dunia internasional sebagai bagian dari soft power kepentingan nasionalnya Korea. Kemudian juga kita saksikan hari ini di Indonesia ada ramai diperbincangkan dua orang penyanyi cover Indonesia yang biasa membawakan lagu-lagu orang lain. Tiba-tiba kemudian netizen marah, memperbincangkan, membuat video dan melakukan semacam kampanye agar meninggalkan penyanyi ini. Padahal penyanyinya sedang naik panggung dan saya pikir anak-anak muda ini potensial sekali. Tapi kemudian sekarang mulai ditinggalkan. Karena apa? Karena mereka dianggap menghina penyanyi lain. Padahal sesama musisi sejatinya tidak saling menghina, tetapi harus saling mendukung. Dan yang terjadi sekarang artis-artis besar yang sudah punya nama ikut juga menyuarakan agar meng-cancel mereka. Semacam itulah. Mudah-mudahan mereka bisa kembali lagi karena mereka adalah anak-anak muda yang potensial dan menurut saya punya masa depan yang baik. Mari kita lihat apa saja yang terjadi karena cancel culture sejatinya adalah bukan soal ketidakadilan. Ini adalah about control untuk membentuk kesamaan. Anda sudah menyaksikan potongan video itu ya. Sebetulnya video itu durasinya 28 menit lebih. Tapi Otak Beliau hanya mengambil di bagian awal saja ya. Khususnya di bagian yang berkaitan dengan Triswaka dan Zidane. Di situ beliau mengungkapkan berbagai kasus-kasus yang terjadi di belahan dunia. Khususnya yang terkait dengan cancel culture itu ya. Sebenarnya Otak Beliau melihat ada sesuatu yang unik di situ. Unik menurut saya ya. Karena kalau saya menonton ucapan beliau itu, nampaknya membawa angin segar bagi Triswaka dan Zidane. Kalau kita menganalisa dari sisi komunikasi, ya, memang komunikasi itu kan serba ada, serba makna. Itu berdasarkan buku yang ditulis oleh seorang profesor ya, Profesor Dr. Alwi Liviri, seorang ilmuwan komunikasi di Indonesia yang menulis buku Komunikasi Serba Ada, Serba Makna. Harganya jutaan ya. Jadi kalau Anda baca buku itu, kalau setiap hari ya bisa setahun baru selesai bacanya ya. Karena bukunya tebal sekali ya. Setebal ini ya bukunya itu. Jadi kalau kita mengkaji, menganalisis dari aspek komunikasi apa yang telah diucapkan oleh Profesor Dr. Renaldi Kasali itu, sesungguhnya Profesor Renaldi Kasali PhD itu beliau sedang mengendorse Triswaka dan Zidane.
Kenapa Otabeliang mengatakan bahwa dia sedang mengendorse Triswaka dan Jidan? Karena di dalam video itu, Profesor Rinaldi Kasali tidak pernah memberikan justifikasi, ya kan? Atau memberikan penghakiman. Atau istilah lainnya adalah beliau mengikuti apa kata para netizen selama ini terhadap Triswaka dan Jidan itu. Beliau tidak mengatakan itu. Beliau hanya menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi saat ini. Lalu, yang lebih menariknya adalah ucapan beliau itu. Di ending dari video itu, ya, di bagian Triswaka dan Jidan itu mengatakan bahwa semoga kedua anak muda itu segera kembali. Karena mereka dua itu memiliki potensi, ya. Mereka dua itu potensial dan memiliki masa depan di Indonesia. Sebetulnya dari aspek komunikasi saja kita bisa memaknai pernyataan atau ucapan Pak Profesor Rinaldi Kasali itu. Sesungguhnya beliau sedang mengendorse kedua orang ini. Karena beliau tidak memberikan justifikasi di sana atau penghakiman terhadap Triswaka dan Jidan itu. Malah beliau memberi harapan. Semoga keduanya segera kembali karena keduanya itu adalah sosok yang potensial dan memiliki masa depan. Itu adalah doa yang terbaik dari seorang guru besar Universitas Indonesia. Itu yang kita bisa maknai dari ucapan beliau itu. Kan kita bisa memberi persepsi, ya kan, atas ucapan beliau itu. Memang sih beliau tidak secara terang-terangan, ya, secara gamblang mengatakan bahwa, saya mengendorse Triswaka dan Jidan, ya. Enggak seperti itu. Tapi kita sebagai publik, kita bisa menganalisanya dari sudut pandang ilmu komunikasi. Bahwa sebetulnya ucapan beliau itu sebetulnya adalah tidak secara langsung mengendorse. Ya kan? Hanya saja kan beliau tidak mengatakan, dua orang itu anak yang baik, ya. Mereka dua itu baik. Enggak mengatakan demikian. Tapi dengan beliau mengucapkan seperti itu saja, sesungguhnya sedang mengendorse dan mengangkat kembali nama Triswaka dan Jidan yang selama ini masyarakat menganggap mereka itu nggak baik, ya kan? Karena mengcover lagu orang, itu kan persepsi publik kan. Sama seperti yang Otabeliang katakan kemarin itu bahwa sesungguhnya kebenaran itu bukan terletak pada jumlahnya, bukan terletak pada kuantitasnya, tapi sejauh mana, ya kan, kualitas daripada pernyataan itu, itulah sebuah kebenaran. Ini yang menjadi menarik dari ucapan atau pernyataan seorang Profesor Rinaldi Kasali, PhD. Sekali lagi kita coba mendengar, ya, ucapan beliau. Kita mendengar lagi, ya, supaya benar-benar kita paham bahwa apakah betul memang bahwa beliau itu sebetulnya sedang mendukung Triswaka dan Jidan, sedang mengangkat, ya, citra dari Triswaka dan Jidan itu. Coba kita dengar lagi, ya. Kita simak lagi secara baik-baik pernyataan Profesor Rinaldi Kasali. Mudah-mudahan mereka bisa kembali lagi karena mereka adalah anak-anak muda yang potensial dan menurut saya punya, ya kan? Masa depan yang sudah baik. Berulang kali kita putar, kita mendengarkan, kita menontonnya. Jadi maknanya itu sebuah harapan, sebuah doa terbesar. Bahkan beliau mengharapkan agar keduanya segera kembali. Ini doa loh, ya kan? Di situ beliau tidak menjustifikasi atau memberikan, ya, penghakiman terhadap mereka berdua, mengikuti gaya para netizen selama ini. Enggak. Mungkin beliau melihatnya dari aspek positif, bahwa beliau menggunakan kalimat yang bermakna positif, tidak memberikan penghakiman atau mengikuti, ya, style yang dilakukan oleh para netizen selama ini. Jadi bagi Otabeliang, video ini sangat bermakna sama sekali. Bermakna dari sisi komunikasi, bermakna dari sisi endorse, citra, reputasi dari Triswaka dan Jidan itu, agar mereka bisa terangkat kembali. Kalau Anda merasa video ini sangat penting, bermakna sekali, silakan Anda bantu untuk men-share, meneruskannya sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa,
berikanlah pendapat Anda ya. Bagaimana pendapat Anda? Tuangkan itu di dalam kolom komentar video ini. Seperti apa pendapat Anda dari pemaknaan yang Otak Belang sampaikan itu berdasarkan ucapan Profesor Renaldi Kasali PhD. Silakan Anda memberi komentar. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, mohon bantuannya ya untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Karena kalau Anda nggak nyalakan itu, Anda nggak tahu perkembangan informasi yang disampaikan oleh Otak Belang. Oke, sampai jumpa di program Otak Belang kali berikutnya. Jangan lupa ya, salam kebangsaan ya, salam Pancasila ya, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan salam Otak Belang ya.